Suara-suara ini secara langsung menyebabkan rumah lelang yang berisik menjadi sunyi senyap. Tangan Giok Liu Yunyan yang memegang palu lelang bergetar, dan hampir, dia menjatuhkannya. Siapapun yang memikirkannya di saat-saat terakhir, seseorang berani bersaing dengan Luo Ronghao. Dan ketika Liu Yunyan melihat kotak penawaran dengan jelas, Rao sudah terbiasa dengan banyak lemparan 1000 emas sebelumnya, dan tubuh tinggi yang menyenangkan itu sedikit gemetar. Ini, bukankah ini kotak di mana Blood Phoenix baru saja difoto? Tidak hanya Liu Yunyan, tetapi juga karakter di berbagai kotak kelas surga telah mengubah penampilan mereka. Siapa orang yang mengambil batu darah Phoenix dan bahkan membeli palu liar ini? Hanya bercanda, dia ingin bersaing dengan garis keturunan klan Luo. Itu tidak terlalu menakutkan. Berbicara tentang pria itu, bukankah ini tentang mencari kesalahan? Jika Anda memiliki sumber keuangan seperti itu, menurut saya, itu bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi saya tidak tahu siapa Anda. Tiba-tiba, kekuatan semua pihak juga tidak diharapkan. Pria dalam ukuran kotak orang ini benar-benar menembak Luo Ronghao. Terlebih lagi, harganya sama murahnya dengan saat menawar Blood Phoenix, langsung 500 kristal peri. Intinya adalah tawaran Luo Ronghao tidak rendah. Jika tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Untuk sesaat, pembangkit tenaga dari kotak kelas surga utama berkedip lampu pompa. Jika mereka mengatakan bahwa mereka dapat mencurigai pihak lain untuk menemukan kesalahan, tapi sekarang, belum lagi betapa bodohnya orang, mereka berani datang ke kematian sekte abadi untuk mati. Nilai Blood Phoenix dan Warhammer liar saja sudah cukup untuk membuat banyak pembangkit tenaga listrik menjauh. Tahukah Anda, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di surga abadi sangat bagus. Mungkin ada 1 atau 2 harta peri di tangan mereka. Beberapa bahkan lebih memalukan. Ketika Yan Zhen di dalam kotak melihat pemandangan ini, mulutnya tiba-tiba tersenyum. Tamu ini menarik, dan tembakannya tidak terduga. Wajar jika senang melihat Luo Ronghao kewalahan oleh orang lain. Namun, Yan Zhen tidak berharap. Pria muda di kotak herringbone itu karena dia mengira karena mundur. Dia telah melewatkan Qin Yi, yang datang untuk dilelang bersama. Pada saat ini, senyuman di mulut Luo Ronghao membeku perlahan, dan bahkan ekspresi kesuraman yang kesal muncul di antara ekspresi. Saat ini, di pavilion Tiambao dari Sekte Abadi, masih ada orang yang berani menangkapnya. Terutama ketika Luo Ronghao memperhatikan kotak penawaran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan ada kemarahan di matanya. Ini kotak herringbone lagi. Luo Ronghao tahu kebenaran bahwa ada surga di luar surga, tetapi dia tidak percaya pada kejahatan, dan pembuat film di kotak herringbone bisa membuat keripik di atasnya. Luo Ronghao baru saja menawar Blood Phoenix Stone, tapi siapapun yang memikirkannya, orang ini berani bersaing dengan dirinya sendiri. Selain itu, Luo Rongwu, seorang pria kekar, melihat wajahnya dan mengubah wajahnya. Kakak senior, ini. Luo Ronghao mendengar ini, matanya melotot, mulutnya mencibir. Jangan panik. Bukankah kamu hanya ingin membuat jijik kisah nyata? Biarkan aku menggali lebih banyak kristal peri. Tapi yang saya suka, hanya sedikit orang yang bisa mengambilnya. Meskipun Luo Ronghao sedikit marah, dia tidak berpikir bahwa pihak lain sedang mencoba merebut palu liar dari dirinya sendiri. Tetapi dia hanya menaikkan harga untuk menjalankannya. Memikirkan hal ini, Luo Ronghao merasa bangga di dalam hatinya. Berdasarkan perincian garis keturunan klan Luo-nya, kekuatan yang dapat bersaing dengannya di rumah lelang tidak dapat menemukan sedikit pun. Kelas 4 adalah baju besi peri terbaik, ditambah 1.500 kristal peri. Begitu harga ini keluar, terjadi keributan di rumah lelang. Banyak pembangkit tenaga listrik tertawa di sudut mulut mereka, yang berarti mereka menyenangkan. Harga ini telah melebihi nilai Wild Warhammer. Sepertinya biografi sebenarnya dari garis keturunan klan Luo, kali ini ada di bar. Hanya tidak tahu siapa yang begitu berani. Apakah itu musuh Luo Ronghao? Dia sengaja menemukan sebuah kotak dengan sosok manusia untuk membuatnya jijik. Mungkin, tapi akan menyenangkan untuk menambahkan beberapa kristal ekstra ke garis keturunan klan Luo. Di dalam kotak, Luo Ronghao mengayunkan tinjunya sedikit. Bukankah itu 500? Dia juga menambahkan. Melihat pemandangan ini, Liu Yunyan tampak sedikit terdiam, dan 500 kristal peri bukanlah jumlah yang kecil. Namun, semua orang tahu bahwa di dalam kotak herringbone, Qin Yichen melihat pemandangan ini dan mengusap dahinya dengan putus asa. Siapa orang ini dan mengapa dia begitu disetrika? Qin Yichen tidak tahu bahwa Luo Ronghao lah yang bersaing dengannya untuk memperebutkan palu liar ini. Tetapi tidak peduli siapa itu atau apa yang ingin dia beli untuk kerabat dan teman, tidak ada yang bisa merebutnya. Omong-omong, untuk Li Yuanba, Qin Yichen selalu diperlakukan sebagai saudara. Meskipun yang pertama terkadang pemarah dan gugup, sulit melakukan sesuatu untuk orang lain. Terlebih lagi, selama ketidakhadirannya, Li Yuanba untuk sementara harus memikul tanggung jawab gubernur. Qin Yichen tidak akan pernah memperlakukannya sendirian. Adapun lawan yang memenangkan lelang. Ngomong-ngomong soal kembung, saat ini Qin Yichen ingin menawar harta karun, bukan untuk melihat seberapa kaya lawannya, toh dia tidak kaya.
Anda harus tahu bahwa esensi Sekte Abadi Shen Xiao ditempatkan di domain bintang ini. Dan itu juga ada di 3 teratas. Dan bahkan, kedua setelah Sekte Abadi Tenji. Belum lagi panen di ladang berburu. Tidak hanya Shen Xiao rampasan perang keluarga Sekte Abadi. Mungkin latar belakang dari kekuatan besar yang hadir bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan. Tetapi jika itu adalah lelang pribadi, dia Qin Yichen benar-benar tidak menakutkan. Akibatnya, Qin Yichen perlahan mengangkat telapak tangannya dan memindahkan formasi tawaran. Harta karun peri kelas 4 kelas atas, ditambah 2000 kristal peri. Pada saat ini, semua kekuatan lain menutup tangan mereka. Semua mata terfokus pada keduanya. Dan melihat kotak herringbone, harganya melonjak lagi. Bukan hanya semburan kegemparan. Lihat, orang itu menaikkan harga lagi. Ada apa? Bukankah orang ini mencoba untuk menjalankan Luo Ronghao? Tapi dia benar-benar akan bersaing dengan Warhammer liar ini. 2000 peri. Ini bukan jumlah yang kecil. Siapa orang ini, siapa kamu? Di dalam kotak, ketika Luo Ronghao melihat pemandangan ini, senyum di sudut mulutnya benar-benar membeku kali ini. Orang ini ingin bersaing dengannya sampai akhir. Selain itu, wajah Luo Ronghao juga menjadi sangat jelek. Meskipun senior brother berjanji untuk membelikannya Warhammer liar ini sebagai hadiah, tawaran saat ini telah jauh melebihi ekspektasi. Setidaknya Luo Ronghao sendiri, dia pasti sudah menyerah saat ini. Tuan, kakak senior, atau lupakan saja, kita tidak perlu membeli Wild Warhammer ini. Namun, Luo Ronghao tidak bisa mendengarkan bujukan saat ini. Lampu pompanya muram dan suaranya serak. Ini bukan hanya masalah palu ini sekarang. Bukankah menurutmu ini adalah seseorang yang menantang keluarga Luo kita? Luo Ronghao tidak mempercayainya. Dia memiliki musuh-musuhnya. Mungkin saja orang di dalam kotak dengan sosok manusia itu adalah musuhnya. Tapi dalam kesannya, musuh-musuhnya jauh lebih kaya dari dia. Ditambah 500 kristal peri.